warahmatullahi wabarakatuh. Bada salam, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang dirahmati Allah, ikhlas dan sabar, dua kata yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Ikhlas merupakan sikap merelakan dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sabar adalah menahan diri dari 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, takdir yang dirasa sulit atau pahit, atau yang biasa kita sebut dengan musibah. Ikhlas memiliki tingkatan atau derajat yang berbeda, tergantung dari sikap dan penghayatan kita tentang nilai-nilai ikhlas. Sebagai contoh, orang yang bersedekah atau berinfak. Dengan kesadarannya, orang ikhlas karena mungkin yang disedekahkan tidak terlalu besar nilainya, ini merupakan tingkatan ikhlas yang paling sederhana. Semakin besar nilai yang disedekahkan, maka semakin sulit seseorang untuk memiliki rasa ikhlas. Apalagi jika yang disedekahkan adalah sesuatu yang amat berharga bagi kita. Pasti semakin sulit kita untuk ikhlaskan. Semakin berat ujian keikhlasan, maka semakin besar Allah menjanjikan pahala balasan kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Sementara sabar memiliki pengertian yang lebih rumit dari ikhlas. Mengapa? Karena sabar biasanya identik dengan suatu ujian yang bersifat kesusahan atau kesulitan, padahal bisa juga berkaitan dengan kesenangan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jika seseorang mendapati suatu ujian, wajar jika seseorang menerimanya dengan sabar. Itu tergantung tingkatan keimanan seseorang. Semakin tinggi tingkatan keimanan seseorang, maka semakin kuat seseorang dalam menghadapi ujian. Tetapi yang paling sulit adalah bersabar ketika mendapatkan kenikmatan atau kesenangan. Maka sekali lagi, ini berkaitan dengan tingkat keimanan seseorang dalam menyikapi setiap persoalan. Pertanyaannya, apa kaitannya sikap sabar dengan kenikmatan atau kesenangan? Dalam pengertian semacam ini, sabar diartikan tidak lalai, tidak terbawa nafsu, serta mampu mengendalikan diri atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan rezeki yang berlimpah atau harta yang melimpah, kita mampu mengendalikan diri untuk tidak berfoya-foya, tidak menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dan tidak menghabiskan harta tersebut untuk perbuatan maksiat. Itu yang disebut dengan sabar. Mengapa? Karena kebanyakan orang ketika mendapatkan kenikmatan dunia, ia akan lalai dan lupa mensyukurinya. Malah justru mereka akan menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Istilah orang Jawa, aji mumpung. Teman-temanku yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka penting bagi kita untuk menjaga atau memelihara sikap ikhlas dan sabar. Ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya, karena setiap kebaikan di bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Maka agar kita mendapatkan pahala yang berlipat, kita harus ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya. Begitu pula dengan sabar. Kita wajib menjaga sikap ketika menjalankan ibadah puasa, seperti mampu mengendalikan diri dari makan dan minum, mengendalikan diri dari marah, dengki, menggunjing orang, termasuk juga mengendalikan diri untuk tidak berlebihan ketika berbuka puasa. Mengapa? Karena biasanya ketika waktu berbuka tiba, kita akan makan dan minum secara berlebihan. Akibat lapar dan haus yang kita rasakan dalam seharian berpuasa. Inilah makna lain dari ikhlas dan sabar yang harus kita pahami. Teman-temanku yang dirahmati Allah,
Agar ibadah puasa kita mendapatkan nilai yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.